kiri di sebelah kanan masih di acara PEX 2023. dan di belakang kami ini ada booth-nya MAB Betul. atau mobil anak bangsa. Jadi kurang lebih ini merupakan mobil listrik yang dirakit di Indonesia, benar? Benar. Dan di belakang kami atau di samping kami ini udah ada double cabin, Betul? elektrik, full elektrik pertama di Indonesia. Ini adalah MAB i double cabin. Yoi, nah penasaran gimana detailnya? Langsung aja kita mulai videonya. Let's go. Kita mulai dulu bagian eksterior depannya. Betul? Dimana kalau kita bisa lihat gaya-gayanya ini selaras ya Betul. dengan double cabin yang gagah-gagah. Benar. Karena dia punya desain yang emang kelihatan gagah banget ya, Chris. Betul. Laki. Wah, ini emang mobil yang diciptakan Oke. oleh MAB untuk kebutuhan tambang. Wah, bener banget. Gitu. Boleh dong, Chris, ceritain sedikit kenapa nih ada MAB i double cabin ini? Benar. Jadi ceritanya MAB itu kan udah banyak dipakai unit busnya itu untuk kebutuhan di pertambangan nih. Komersil. Betul. Oke. Dan para bos tambangnya pada nanya, lu nggak punya double cabin? Makanya dibawalah ini double cabinnya, double cabin. Tetap dibawa juga yang elektrik tentunya, tapi yang ini masih prototype ya. Ini masih prototype nih, dan unit ini adalah unit kolaborasi sebenarnya. Betul. Dapat dilihat dari logonya. Di sini ada logonya MAB, dan ini adalah yang kayak awan ini logonya Jinchi Motor. Betul. Jadi kolaborasi mereka digabungkanlah di logonya ini yang jadi super besar juga. Laki. Nah, untuk detail lainnya, Oke. lampunya dia udah pakai proyektor sebelah sini. Oke. Terus juga ada lampu sein serta di RL kayaknya ya, Andra yang ini. Betul. Ini tebakannya di RL, dan ini kalau kita lihat berarti lampu jauh dan lampu dekatnya menjadi satu. Betul. Di bagian proyektornya ini ya. B-beam berarti dia. Benar. Lanjut lagi bagian bawah, dia dapat fog lamp Oke. dan kalau bisa kita lihat dia masih nuansanya krum-krum ya. Berarti masih memberikan nuansa yang mewah, elegan gitu. Benar. Dapat terlihat dari ini krumnya banyak dan Gede. besar-besar. Gitu Sobat Steel. Betul. Terus juga bisa kita lihat di sini lumayan nih ground clearance-nya kelihatannya tinggi ya. Oke, benar. Jadi emang cocok banget buat dipakai di pertambangan nih Sobat Steel. Betul. Oke. Bagian depannya udah. Ntar lu, ada satu lagi. Ini juga menjadi salah satu ciri khasnya dari double cabin. Dia punya kap mesin yang katanya berotot. Oh, kap mesinnya juga ada lekukan. Ada lekukan nih, tuh. Jadi Iya makin sih. laki. Emang kalau dari tampangnya ini ganteng banget Sobat Steel. Oke, lanjut kita ke bagian samping. Yuk, geser. Let's go. Bagian sampingnya bisa kita lihat dia masih tetap gagah layaknya sebuah double cabin. Double cabin sejati ya. Mantep banget nih, dia pakai sliding over fender berwarna hitam doff Benar. dan lengkap juga dengan CPT sebelah sini. Ada kepet depan, kepet belakang juga dapat, tapi ada kekurangan sesuatu nih, Chris. Apa tuh? Yaitu footstep. Polos ya dia ya. Polos. Jadi ground clearance-nya kelihatan banget nih tingginya. Wah, jauh. Sayangnya belum ada spesifikasi resminya ya ground clearance-nya berapa. Benar. Mungkin juga nggak dapat si footstep ini karena masih prototype ya. Benar, Balik bisa lagi jadi. Oke, lanjut lagi bisa kita lihat, kita pindah ke ban nih ya. Oke. Bannya dia pakai Chaoyang. Oke. Ya, bannya masih kayaknya dari Tiongkok nih. Terus dia pakai profil bannya ini 265 60 R18. Jadi Gede cukup nih. gede ya. Ring 18. Dan dia juga desainnya two tone color juga ya, Benar. Chris. Tapi rada kurang Kurang maco ya. kurang maco karena desainnya motifnya kembang-kembang ini. Jadi lembut, jadi halus gitu ya. Bener, jadi Apa kesannya nggak mungkin senada ya. Ini prototype juga kali, lagi coba buat ini doang. Yang penting jalan dulu. Oh, bisa jadi juga. Bisa jadi. Terus dia masih pakai ini juga untuk PCD-nya dia 6. Jadi layaknya SUV biar kokoh, biar kuat. Bang, nah, bener banget. Nah, Chris, mumpung kita lagi jongkok juga, mungkin Sobat Setir juga bisa lihat di bawah sini itu ada baterai. Benar. Ini ada baterai nih yang dilindungi oleh plat-plat besi warna hitam ini. Nah, ini sebenarnya dibaliknya baterai, dan baterainya juga Sobat Setir posisinya rata. Tuh. Untuk biar mobilnya lebih stabil ya, Chris ya. Taruhnya di paling bawah sih. Di bawah juga. Di tengah-tengah juga. Bener banget. Terus dia untuk kaki-kakinya enggak? Oke. Pernya. Nah, untuk kaki-kakinya di bagian depan ini menggunakan double cross arm ya, Oke. independent suspension. Benar. Nah, yang di bagian belakang dia non independent menggunakan
spring lift atau Betul. per daun, Per seperti daun. selayaknya sebuah Double double cabin. cabin, karena kan memang penggunaannya juga buat ngangkut barang di bagian belakang. Kalau misalkan pakai modelnya Independen juga. per keong Iya, gitu per ya, keong. dia bisa ambles. Ambles. Kalau yang ini lebih peruntukannya dia lebih ke dibawa kerja keras. Gitu. Betul, setuju. Dia tetap bisa bermanfaat buat ditambang. Oke, Oke. lanjut lagi kita bisa lihat di sini. Wah, spionnya gede banget. Spionnya gede, bener gede Mantep, banget. gede Di banget. situ juga kelihatannya ada lampu sen ya, Chris ya. Udah ada lampu seinnya, udah Bener. LED juga. Terus bisa kita lihat juga kalau dia punya dimensi yang cukup wah nih. Oh, Iya benar. nggak sih? Lumayan ya panjangnya. Gede nih, panjang. Untuk panjangnya dia hingga 5.325 mm, lalu lebarnya di 1.880 mm, serta tingginya di 1.850 mm. Wheelbase-nya di 3.090 mm nih Sobat Setir. Kabinnya juga nggak kalah gede. Kabinnya ini bisa mencapai 1.520 mm, lebarnya juga 1.520 mm, serta dia punya tinggi 470 mm. Nah itu tadi penjelasan untuk ukuran kabin belakangnya nih. Oke. Jadi dia kotak gitu ya. Hmm. Dia secara dimensi dia kotak. Terus dapat itu juga tuh Bener banget, ini dapat aksesoris. Ini sebenarnya plastik nih, Chris. pemanis ya. Tapi kalau nggak pakai kayak ginian, Polos. jadinya polosan. Nah ini kayak gini Lebih jadi lebih ganteng. manis nih. Bener Terus banget. ini Ini juga buat ngiket-ngiket ya. buat tiket biar emang Biar fungsinya nggak ada. jatuh. Selain Biar nggak buat pemanis, dia juga ada fungsinya. Nah uniknya di sini ini bukan buat tangki bensin karena tentunya dia udah full EV jatuh. Hmm. dan bukan buat colokan baterai juga. Nah ini kira-kira buat apa nih? Nggak tahu nih, dia ada anak kuncinya masalahnya nggak bisa kita buka ya. Misterius. Karena untuk pengecasannya ada di depan, nanti kita bahas. Betul. Gitu. Oke. Oke. Sekarang kita geser ke belakang kali ya kita. Bagian belakang ada apa ya? Coba. Yuk. Bagian belakang, Pindah ke bagian belakang, gua notice kalau lampu belakangnya nih, Chris. ya Desainnya ini mirip sama Hilux yang baru. Hilux baru yang versi mini. Versi mini. Terus juga ternyata lampu bawahnya ada juga di sini nih, Indra. Oh ini lampu ya, bukan reflektor doang ya. Reflektornya Bener. di bagian dalam ya. Iya, yang ini. Ini lampu, ini juga lampu. Nah, gue tuh ngerasa kalau mobil ini tuh trim yang tingginya nih, trim yang mewahnya. Bisa Kenapa jadi. nih? Kenapa? Gue harus jelasin. Karena satu, dia punya dapat kamera mundur. Nih. Sensor parkirnya Sama sensor parkir. 4 titik. Nah, terus kalau lu sadar, Chris, biasanya mobil yang digunakan di tambang itu kan yang spek rendahnya kan. Benar. Dia nggak dapat bumper kayak gini. Yo, Langsung. bumpernya udah ada plastiknya nih. Ini udah dapat bumper plastik Terus ini ada lampu buat plat nomor buat nyorot plat nomor. Nah, tapi masa bahas double cabin nggak ngebahas masalah bak belakangnya sih? Coba Buka, kita lihat. Chris. Kita lihat. Ini berat ya, Sobat Setir, mantap ini. Wah, kokoh banget. Nah, di sini dilapis sama plat, terus dicat warna Dove-nya Raptor gitu tuh, cat Oh, kasar. yang kasar. Oke, Iya, biar nggak rusak. Biar nggak rusak ya, biar nggak ngebaret. Ya pun sama juga dengan yang di sini nih. Bak dalamnya juga dia bukan dilapis plastik, Hmm? tapi dia dicat kasar. Serta untuk ini, kalau tadi sampingnya dia plastik, Plastik, ininya asli nih, yang buat pelindung cross untuk Pelindung kaca ya? Iya. kaca Besi. kabinnya besi. Terus dia dapat high mount stop lamp di atas itu. Betul, sama ada antena juga di atas. Lucu ya, biasa kan di sini, Ndra. Kalau double Nah, cabin, ya sebenarnya beda-beda ya. Beda-beda ya. Cuman itu ada di situ. fungsional juga sih, Iya. nggak kalah sih. Tapi kalau agak tinggian ketutup berarti. Bener banget. Nah, kita jongkok lagi kali, Chris. Karena gue mau kasih lihat yang di bawah. Oh iya bener nih, ada Hmm. apa tuh, Dra? Nah, di belakang ini ada motor listrik yang pas, jadi kan keluar nih ya, si double cabin elektrik ini kan. Terus gue kayak, wah keren nih. Pas nolong, loh kok ada ginian? Ada bonggol. Tapi akhirnya gue nanya ke MAB, ternyata ini kan masih prototype Betul. pertama. Jadi nanti akan disempurnakan lagi, mungkin akan ditinggiin lagi Harus lah, posisinya. harus. Bener banget. Karena sayang banget kalau melihat ground clearance-nya harusnya Udah, dia bisa iya bener. lumayan Bener. buat jadi double cabin yang bisa dipakai tempur. Dan prakteknya pasti Chris kan si paling off-road nih. Chris pasti tahu, pasti bakal nyangkut tanggul kan Chris? Iya, Kalau biasa kayak gini-gini nyangkut nih. di bonggol garden tengah gitu kan atau samping. Benar, Penyakitnya benar, kan di benar. situ. Kalau kayak gini sih bisa bahaya juga masalahnya. Ini motor listrik gitu loh. Iya betul. Iya Nah, kan? tapi si motor listrik ini sendiri itu menghasilkan tenaga di 150 kW Oke. dan torsinya di 295 Nm. Dimana kalau untuk sebuah motor listrik itu tenaganya instan, Bener? emang bener sih. Jadi kan diklaim kalau MAB berani masukin dia ini yang 4x2 itu karena torsinya yang instan itu ya. Betul, betul. Alasannya belum masukin yang 4x4. Betul.
Tapi itu sesuatu hal yang menarik dan patut kita coba atau buktikan langsung. Dimana kalau double cabin yang 4x2 ini bisa seimbang nggak dengan yang konvensional biasa tapi 4x4. Nah benar, itu juga Banget. harus dipraktekin langsung ya. And by the way, ini menggunakan motor listrik PMSM atau Permanent Magnet Synchromotor. Oh. Jadi mirip sama lah dengan Kayak motor-motor pada listrik umumnya. pada umumnya gitu. Dia menggunakan ini ya, cooling sistemnya pakai Iya, water cooling system. water. Oke deh. Kalau gitu sekarang saatnya kita lihat ke balik kap motor di depan. Yuk, kita intip. Let's go. Bukan kap motor, motornya di belakang. Kap depan. deh pokoknya. Kuat banget, Mas. Udah pakai pegas. Udah pakai pegas ya. Mantap nih Mas. Mantap. Kalau kita lihat sih sebenarnya emang lumayan rendah Hendra. Oke, lumayan rendah. Dan Ini posisinya di bawah. hmm, Oh. Terus ada apa aja nih di bagian sini nih? Chris? bisa kita lihat di sini ada booster rem. Ada booster rem. Ini harusnya ABS nih. Oke. Terus ini ada radiator, ini buat si pendingin baterainya juga karena dia masih pakai pendingin angin. Water Iya. cooling. Oh. Terus juga dia itu ini ada kurang lebih bisa dibilang otaknya kali ya. Betul. Kalau di komputer sih Controllernya Iya, ya? controllernya. Controllernya. Nah, baterainya kan ada di bawah situ. Oke. Baterainya ini pakai LiFePO. LiFePO. Iya. Dia berkapasitas di 50 kWh Oke. dan range-nya kurang lebih bisa di 200 hingga 300 km. Sedangkan top speed-nya di 100 km per jam. Cukup lah ya untuk pemakaian, Harusnya sih cukup ya. apalagi pemakaian di areal tambang kan nggak mungkin lari 150 kan nggak Iya. mungkin. Di tambang juga kan biasa banyak habis moving kemana terus parkir bisa sekalian dicas gitu. Sekalian nge-charge. Nah, ngebahas nge-charge, charging portnya ada di sini. Ternyata diletakkan di sini langsung dekat dengan si Controllernya ya. controllernya nih. Dan dia ini udah bisa AC, dan DC. bisa DC juga, jadi bisa fast charging ya. Bisa fast charging sobat. Tapi masih belum ada akinya nih sobat. Akinya harusnya kayaknya di sini nih. Yang itu ya, kayak buat dudukan aki ya. Iya. Emang nih mobilnya masih prototype, jadi masih belum lengkap untuk Oke. equipment-nya. Oke. Gitu. Oke, bagian depan udah cukup. Kita intip bagian dalam kali. Bagian dalam ya. Yuk, Let's go. Ayo, Chris. Wah. Wah, Aduh. banget. Gila tinggi banget nih mobil nggak ada footstep ya. lebay banget. Oke, Oke. untuk ukuran sebuah double cabin Hmm. ini sebenarnya mewah ya. Mewah cuy. Keren. Mewah. Dia punya jok di bagian belakang yang pakai bludru, Hmm. tapi Fabric sih ini rasanya sih. Fabric ya? Lebih ke fabric Oh. sih. tapi dia punya rebah yang enak dan legroom yang enak nih. ya. Nah, jadi posisi ini udah disamain sama posisi lo nyetir tadi ya di sana Iya. ya. Di gua dapat 5. Berapa nih? 9. Wih, gede ya. Legroomnya 9 dan model joknya juga dia celup gitu bagian. Iya, jadi ngasih Untuk headroom gue masih 10. 10 ya. Gua 9 sih. Terus dapat headrestnya lengkap 3 dan Adjustable semuanya. Untuk penumpang kiri dan kanan dapat seat belt 3 poin, 3 titik. Kalau yang di tengah dapatnya yang 2 titik ya. Betul. Dan ini posisi yang tadi lu bilang posisi recliningnya pas banget nih. Karena kebanyakan di double cabin itu duduk di belakangnya lumayan menyiksa. Menyiksa. Ya. Tapi ini Karena tegak. enak. Ini enak. Terus juga dia ada beberapa fitur seperti kita bisa lihat dapat speaker di belakang. Betul? Terus dia dapat door trimnya ini soft touch panelnya, Betul? soft touch dia. Soft touch. Terus juga dia dapat buat cup holder di belakang. Holder speaker juga dapat. Terus dapat di sini buat storage. Storage penyimpanan terbuka ya. Serta di sini juga nih kantong-kantong. Betul, ada pocket. Lumayan ya. Oke sih. Dan joknya lumayan empuk sih. Tapi lucunya dia ada tunnel di sini. Iya bener ini betul. Padahal kan dia nggak ada couple guard, nggak ada itu. Iya bener juga ya. Iya. Ya tapi nggak. Nah si tunnel ini juga nggak begitu tinggi sih Chris. Benar sih. Untuk Nggak ukuran ganggu. real wheel drive dia nggak terlalu tinggi. Si Menarik. oke lah. Nah depan juga nggak kalah menarik. Langsung aja kita lihat. Hmm, Waduh, ini tinggi banget emang naik ya. betul. Tutup ya. Mantap. Oke. Yang pertama kali kalau gue rasain emang dia commanding banget. Commanding banget posisinya ya. Gagah nih nyetirnya emang layaknya bos-bos tambang. Wah cocok buat memantau kekayaan kita ya Chris. Buset. Enggak lah, biar safety juga sebenarnya kan tinggi biar kelihatan semua. benar. Emang ini gede banget nih. Asli gede. Spionnya juga gede banget. Gila. Asli. Nah terus juga nih Chris. Dashboardnya ini full menggunakan hard plastik. Iya. Karena pasti jauh lebih awet ya Lebih kalau awet. menggunakan hard plastik, terutama di penggunaan yang
Di Kalimantan misalkan kejemur matahari, Benar. wah ini pasti lebih baik. Tapi untuk bagian yang terkena tangan kita, amres-amresnya udah soft touch. Ini juga nih soft touch nih empuk. Iya. Terus dia yang unik juga, dia ada kayak joystick nih. Nah kayak BMW. bener, ini mengingatkan kita sama shifternya BMW. Waktu dulu. Waktu dulu. Dia P-nya di sini ya? Yes. Loh, R. Oh dia nggak ada, dia N doang. Ini R lagi. Kebingung. tapi seharusnya ini Ini P P, ya, harusnya seharusnya P. P ya. Ini P, R ke depan, ini Hmm. N, ini D. Nah betul. Udah modern sih bentuknya. Sudah modern dan juga ini kan pasti EV juga nih. Yoi. Transmisinya transmisi EV gitu. Nah, Terus interiornya juga didominasi oleh warna hitam dan aksen-aksen silver nih, ngikut sampai segini semua. Untuk head unitnya standar, dia dual din tapi belum touchscreen. betul. Terus AC-nya juga udah digital. Oh iya nih Sudah keren. digital, Chris. Udah lengkap, arah semburnya lengkap. Benar. Terus di sini ada Eco. Jadi dia ada mode berkendara, ada standar dan eco. Oke. Terus juga bisa kita lihat di sini, dia punya MID di sini udah digital nih, Nda. Oke, udah digital. Di kanannya speedometer, di kirinya persen power. Persen power. Yoi. Oke, jadi tengahnya udah digital, kanan kirinya analog ya. Cuma sayangnya emang dia masih mati nih. Terus di kanan sini ada audio steering switch. Oke. Mewah ya. Mewah, Setirnya mewah. udah kulit. Terus setirnya bisa di adjust naik turun. Terus yang uniknya juga dia punya ini nih, door trimnya tuh Oh. berasa apa sih? Kayak oke. mobil-mobil ya tambang ya. Di Hmm. sini nih untuk pengaturan nih. Oke. Dia udah power window semua. Terus juga di sini dia dapat bisa kita lihat untuk pengaturan si spionnya udah elektrik. Udah elektrik. Spion yang gede banget itu ya. Iya gokil. Gitu semestinya. Di sini Oke masih sih. dapat juga nih untuk kacamata. Hmm. Di sini juga ada ruang penyimpanan. Di sini ada cup holder. Cup holder 2 biji. Ini ada lagi. Wah lengkap banget. Banyak Juga ada penyimpanan. nih tuh. Kepake banget nih buat tampang. Ini nyaman ya. Enak sih. Mewah ya. Wah, pengen nyobain nih. Semoga ya cepet jadi yang versi massal. Iya dong, Versi kita massal. tunggu banget nih, penasaran banget. Yoi dong, mobil anak bangsa. Wih, mantap. Keren. Oke, segitu aja ya. Yuk. Kalau untuk posisi nyetir sebenarnya dia ini ya, kalau ini joknya masih bisa maju mundur nih. Oke. Ada. Nah, tuasnya sini. Pengaturannya juga masih manual ya. Tuh. Luas pengaturannya. Oke. Kap mesin bukanya di situ. Nah, kap mesinnya dibukanya di sini. Unik ya, Unik. nyebrang gitu. Karena dia kayaknya basisnya dari setir kiri. Kayaknya basisnya dari setir kiri. Terus? Gak kita banget, karena kita kan setir kanan. Iya, wih. Pedal gasnya agak mepet ke kanan. Mungkin karena prototype kali ya. Betul. Mungkin karena prototype. Lagi juga kalau lo lihat bentuk dari pedal remnya, kecil banget. Kecil banget ya. Oh iya. Ini kayaknya emang karena dia masih ini penyesuaian antara tadinya di kiri terus Betul, pindah ke kanan. betul. Ini masih belum pas. Gitu tuh. Tapi Oke. overall enak ya. Kita penasaran banget, Penasaran. banget sih pengen nyobain sih. Kita harus coba Sebastian. Nanti kita coba cari waktu dan kita tunggu ini juga. Betul. Oke. Ya kita ke depan lagi. Yuk. Oke Sobat Sphere, jadi sekian review singkat dari si MAB i-Double Cabin ini. Benar. Nah, untuk warnanya Masih di belum brosurnya tahu. sih belum ada, tapi ya biasanya sih kalau buat tambang ya warnanya basic ya, putih gitu kan, Hitam atau paling. hitam mungkin. Dan untuk harganya sendiri nih, kalau tadi kita nanya-nanya nih, harganya kurang lebih ya Dikali 2 lah. kali 2 lah. Misalkan kita ambil contoh double cabin yang lain di 400 jutaan gitu ya, 400-500 jutaan. Ini 2 kali lipat. Ya ini 2 kali lipatnya aja. Cuman sih katanya nggak nyampe 1 ya. Iya. Jadi- ya kita tunggu aja. Iya, kita tunggu aja lah. Masih pokoknya dia masih di testing keperluannya apa buat Betul. masyarakat Indonesia dan Betul? tentunya kebutuhan biar dia maksimal nih. Antara tadi juga penggeraknya apakah perlu dibawa yang 4x4 atau masih cukup yang 4x2. Betul Sobat Sphere. Gitu. Nah, untuk hal yang lu suka apa, Ndra? Kalau hal yang gue suka, akhirnya di sektor komersil, terutama double cabin, mulai masuk nih kendaraan listrik nih. Asik ya? Itu menarik banget. Jadi sekarang kendaraan listrik itu udah mencakup hampir seluruh kebutuhan hidup kita. Bener, Gitu. motor, bus, polisi, pemadam kebakaran, kebakaran. Sekarang sampai kargo buat kargo, ini buat kirim paket. Nah, sekarang bahkan sampai mobil di tambang aja Ikutan. udah mulai listrik gitu. Itu juga kan sebelahnya ada truk sampah. Favorit gue, akui lah, buat bawa sampah. Yoi. Di situ juga ada busnya nih dari Benar, mobil anak bangsa. benar. Ini Keren gue suka banget. banget sih, menurut gue menarik banget, interesting banget, pengen banget cobain. Kalau lo gimana, Chris? Kalau gua penasaran banget
pengen nyobain off-road pakai listrik, pakai pokoknya penggeraknya tuh yang elektrik. Oke. Penasaran off-road pakai yang elektrik gitu. Penasaran ya rasanya gimana sih? Cara bawanya juga pasti beda kali ya seharusnya ya. Makanya nih, kita tunggu aja jadi ya. Oke, Asik oke, banget. oke, oke. Oke Sobat Sin, berarti sekian dulu untuk first impression kita terhadap si double cabin ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk kasih like, Komen dan subscribe serta follow Instagram dan TikTok kami di @setirkanan_official. Oke, gua Chris. Gua Narendra, sampai bertemu di video selanjutnya. Salam setir Setir kanan.